Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Bu Guru pada pembelajaran kedua hari ini. Anak-anak, pada materi kedua hari ini kita akan belajar tentang IPA, yaitu tentang bunyi dan pendengaran. Anak-anak juga bisa melihat materi pembelajaran ini di buku paket halaman 147, buku paket Prima 4B halaman 147 sampai 149. Bu Guru harapkan kalian tetap semangat ya anak-anak dan memperhatikan betul video pembelajaran yang Bu Guru bagikan, supaya Bu Guru harapkan setelah mempelajari materi bunyi dan pendengaran materi hari ini, kalian dapat menjelaskan apa itu energi bunyi. Kemudian kalian juga dapat menyebutkan jenis-jenis bunyi dan juga sifat-sifat bunyi. Baik, energi bunyi. Nah, anak-anak, di dunia ini banyak sekali energi. Ya. Ada beberapa macam energi yang ada di dunia. Di antaranya adalah energi bunyi, energi panas, energi cahaya, energi kimia, energi listrik, dan lain sebagainya. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita lebih khusus pada energi bunyi. Energi bunyi adalah bentuk energi yang dapat didengar. Kalau kalian perhatikan, setiap hari kalian pasti mendengar bunyi yang ada di sekitar kalian. Misalnya bunyi burung di pagi hari, bunyi cicak. Kemudian ketika kalian di pinggir jalan ada bunyi motor, ada bunyi klakson, ya kan? Kemudian kalian memukul meja di kelas. Nah, pada waktu kalian masih masuk kemarin, masih melakukan pembelajaran tatap muka sebelum ada pandemi corona, kalian pernah nggak memukul-mukul meja di kelas? Nah, pasti mengeluarkan bunyi kan? Nah, jadi bunyi adalah energi yang dapat didengar. Didengar oleh apa? Didengar oleh telinga kita. Dari mana energi bunyi itu berasal? Energi bunyi dihasilkan dari benda yang bergetar. Ya, kalau kalian lihat, perhatikan, coba kalian berbicara. Kalian berbicara mengeluarkan bunyi kan? Nah, sekarang Bu Guru minta kalian coba letakkan tangan kalian, ya, jari kalian di leher. Coba letakkan, kemudian kalian berbicara. Apa yang kalian rasakan pada jari tangan kalian? Kalian pasti merasakan jari tangan kalian itu ada getaran. Getaran yang berasal dari mana? Dari leher, dari tenggorokan. Nah, getaran ini yang menghasilkan bunyi pada suara kalian. Karena ada getaran di tenggorokan. Ada di dalam tenggorokan ada yang namanya pita suara. Pita suara ketika kalian berbicara, pita suaranya akan bergetar. Nah, getaran ini yang kemudian menghasilkan bunyi atau suara kalian berbicara. Nah, sekarang coba kalian pukul meja yang ada di rumah, coba. Nah, kalian merasakan getaran tidak? Pasti merasakan getaran, sehingga mejanya menghasilkan bunyi ketika kalian pukul. Jadi bunyi dihasilkan dari benda yang bergetar. Atau kalian bertepuk tangan, kalian merasakan getaran tidak? Nah, pasti merasakan getaran, sehingga tepukan tangan menghasilkan bunyi.
Kemudian benda-benda di sekitar kita itu dapat menghasilkan bunyi. Berarti benda-benda tersebut disebut dengan sumber bunyi. Sumber bunyi adalah benda yang dapat menghasilkan bunyi. Ada banyak sekali benda di sekitar kita yang dapat menghasilkan bunyi. Misalnya sirene mobil, klakson motor, ya, jam beker, alarm, kemudian gitar yang dipetik, ya, kemudian piano, kemudian seruling yang ditiup. Kalau piano ditekan, ya, kemudian seruling yang ditiup, gendang yang dipukul, gong yang dipukul, kemudian ada juga suara hewan, ya, suara kelelawar, suara cicak, suara katak, suara jangkrik. Nah, itu semua adalah sumber bunyi. Kenapa dikatakan sebagai sumber bunyi? Karena dapat menghasilkan bunyi. Mohon maaf ya anak-anak ya, ada selingan batuknya Bu Guru. Karena memang Bu Guru sedang batuk, jadi mohon maaf Bu Guru belum sembuh batuknya. Jadi mohon maaf kalau video pembelajarannya ada intermezzo, ada iklan batuknya Bu Guru, ya. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya adalah jenis bunyi. Ada 3 jenis bunyi, yaitu yang pertama adalah bunyi infrasonik, yang kedua bunyi audiosonik, yang ketiga bunyi ultrasonik. Jadi ada 3 jenis bunyi. Bunyi infrasonik, bunyi audiosonik, bunyi ultrasonik. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama bunyi infrasonik. Bunyi infrasonik adalah bunyi yang memiliki frekuensi, ya, atau gelombang bunyinya, frekuensi gelombang bunyinya kurang dari 20 Hz, ya. Jadi frekuensi gelombang bunyinya kurang dari 20 Hz. Bunyi ini tidak dapat didengar oleh manusia, jadi kita tidak bisa mendengar bunyi infrasonik. Kenapa? Karena hanya beberapa hewan tertentu yang bisa mendengar bunyi infrasonik. Contohnya jangkrik, gajah, badak, hewan-hewan tertentu saja yang bisa mendengar, ya. Sumber gelombang infrasonik ini salah satunya adalah gempa bumi. Jadi pada saat gempa bumi itu ada getaran, ya, ada getaran. Nah, itu yang menghasilkan gelombang infrasonik. Gelombang infrasonik pada gempa bumi disebut dengan gelombang seismik, ya. Dan gelombang seismik ini hanya mampu diketahui, didengar, dideteksi oleh hewan-hewan tertentu yang ada di sekitarnya. Hewan apa saja? Misalnya jangkrik, gajah, ya. Jadi hewan-hewan tertentu saja yang bisa mendengar, sehingga hewan tersebut dapat berpindah tempat terlebih dahulu sebelum terjadi gempa bumi. Nah, atau kalau kalian pernah tidak merasakan gempa bumi? Nah, kalau Bu Guru sudah sering ya, dulu bahkan pada tahun 2000 pada tahun 2004, 2006 itu ada gempa yang lumayan cukup keras di Nabire. Saat itu Bu Guru tinggal di Nabire. Nah, kalau kita perhatikan ya, sebelum terjadi gempa itu suasananya itu hening. Hewan-hewan tidak ada yang bersuara, tidak ada bunyi hewan-hewan. Jangkrik tidak berbunyi, katak tidak berbunyi,
ya. Suasananya hening. Kenapa? Karena hewan-hewan tersebut sudah merasakan terlebih dahulu getaran bunyi infrasoniknya, bahwa mereka mengetahui bahwa akan terjadi gempa. Kalau kita tidak tahu, ya, karena manusia tidak bisa mendengar bunyi infrasonik. Jadi pada waktu akan gempa itu biasanya suasananya itu hening, artinya tidak ada hewan-hewan itu sunyi, tidak bersuara, tidak berbunyi. Yang berikutnya, bunyi audiosonik. Bunyi audiosonik merupakan gelombang bunyi dengan frekuensi getaran di antara 20 Hz sampai dengan 20.000 Hz. Jadi frekuensinya antara 20 sampai 20.000 Hz. Dan bunyi inilah yang bisa didengar oleh telinga manusia. Jadi manusia bisa mendengar bunyi audiosonik. Ya, contohnya apa? Percakapan manusia, kemudian tumbukan antar benda, misalnya kalian bertepuk tangan, ya, atau kalian memukul meja, memukul dinding, dan semua benda yang bergetar yang mampu didengar oleh telinga manusia. Jadi manusia bisa mendengar pada frekuensi bunyi ini, yaitu antara 20 sampai 20.000 Hz, yaitu bunyi audiosonik. Yang berikutnya adalah bunyi ultrasonik. Bunyi ultrasonik adalah gelombang dengan frekuensi tinggi, yaitu di atas 20.000 Hz. Berarti frekuensinya lebih dari 20.000 Hz. Ya. Dan gelombang ini dapat menembus ke dalam sebagian besar material. Gelombang ultrasonik tidak mampu didengar oleh manusia dan hanya beberapa jenis hewan saja yang mampu menggunakan gelombang jenis ultrasonik ini, ya, di dalam kehidupannya. Contohnya apa? Contohnya adalah ikan lumba-lumba dan kelelawar. Lumba-lumba menavigasi dan menemukan makanan mereka di kegelapan laut. Jadi lumba-lumba bisa menemukan makanannya di kegelapan laut dengan mendengarkan bunyi ultrasonik. Dan juga kelelawar, ya, kelelawar juga bisa mendengarkan bunyi ultrasonik. Sehingga walaupun malam hari gelap, ya, tetapi kelelawar bisa terbang. Kuat lemahnya bunyi ditentukan oleh amplitudo. Kuat lemahnya bunyi ditentukan oleh amplitudo. Jadi berdasarkan amplitudonya, bunyi dibagi menjadi dua, yaitu bunyi kuat dan bunyi lemah. Semakin kuat kalian memukul sebuah benda, maka bunyi yang dihasilkan juga akan semakin kuat. Jadi kalau getarannya semakin kuat, semakin besar, maka bunyi yang dihasilkan juga akan semakin besar, semakin kuat. Nah, bunyi kuat yang termasuk dalam bunyi kuat itu apa? Konser musik, ya. Kemudian petasan. Kemarin tahun baru banyak yang menyalakan petasan. Kalau Bu Guru sayang ya menyalakan petasan. Kenapa? Karena uang kok dibakar, ya kan? Kalian membakar petasan berarti membakar uang. Kemudian mobil balap. Dan contoh bunyi lemah. Contoh bunyi lemah
adalah orang berbisik dan suara tapak kaki berjalan. Sedangkan contoh dari bunyi lemah adalah ketika kalian berbisik-bisik. Nah, berbisik dengan teman, kemudian ketika kalian berjalan itu menghasilkan bunyi lemah, sehingga suaranya juga lemah atau tidak terlalu keras. Yang berikutnya sifat bunyi. Sifat bunyi. Bunyi itu dapat merambat. Kemudian bunyi dapat dibiaskan. Dan bunyi dapat dipantulkan. Jadi sifat bunyi ada 3. Bunyi dapat merambat, dapat dibiaskan, dan dapat dipantulkan. Yang pertama bunyi dapat merambat. Nah, coba kalian lihat gambar ini. Kalian pernah tidak bermain ini? Nah, ini bermain apa? Bermain, kalau Bu Guru kecilnya dulu bertelepon-teleponan menggunakan kaleng bekas susu. Nah, kalau kita bermain ini, ya, kalian bisa mendengar suara teman kalian. Walaupun teman kalian berbicara menggunakan kaleng, ditutup kaleng ya, tetapi kalian masih tetap bisa mendengar. Kenapa? Karena ini membuktikan bahwa bunyi dapat merambat melalui benda padat. Bunyi merambat memerlukan medium atau media, ya. Perambatan bunyi dapat terjadi lewat medium, baik itu padat, cair, atau gas. Jadi bunyi merambat bisa melalui benda padat. Misalnya ini ya, ini ada kaleng dan benang. Kaleng kemudian disambungkan dengan benang. Kaleng benda padat, benang benda padat. Nah, maka kita bisa mendengar, berarti bunyi dapat merambat melalui benda padat. Kemudian benda cair atau gas. Namun bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa. Ruang hampa karena tidak ada medium di ruang hampa. Ruang hampa udara, berarti nggak ada udaranya. Ya. Urutan perambatan bunyi paling cepat adalah yang pertama, bunyi paling cepat merambat melalui media padat, melalui benda padat. Kemudian benda cair, dan yang paling lambat melalui udara atau benda gas. Ya. Jadi bunyi paling cepat merambat melalui benda padat dan paling lambat melalui benda gas atau udara. Yang kedua, bunyi dapat dibiaskan. Nah, kalian pernah tidak mendengar suara petir? Ketika mendung, turun hujan, biasanya diikuti dengan suara petir. Nah, suara petir di malam hari lebih keras suaranya daripada suara petir di siang hari. Mengapa? Karena pada siang hari udara di permukaan lebih panas dibandingkan di malam hari. Akibatnya kerapatan udara di siang hari jadi lebih renggang dibandingkan pada malam hari. Nah, ini yang mengakibatkan suara petir di malam hari lebih keras terdengar daripada suara petir di siang hari. Perbedaan kerapatan udara inilah yang menyebabkan bunyi dapat dibiaskan. Yang berikutnya, bunyi dapat dipantulkan. Pantulan bunyi terjadi ketika bunyi mengenai suatu penghalang. Ya, jadi ada penghalangnya. Nah, entah itu misalnya benda padat atau benda cair, ya, ada penghalangnya.
Misalnya kalian di dalam rumah, ya, ada dinding rumah, berarti itu penghalangnya. Penghalangnya adalah dinding rumah. Jadi bunyi pantul terjadi ketika bunyi mengenai suatu penghalang sehingga dapat dipantulkan. Ada 3 macam bunyi pantul. Ya, yang pertama adalah bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Yang kedua, gaung atau kerdam. Dan yang ketiga adalah gema. Gema, kalian kalau berteriak biasanya ada suara menggema. Ya, ada kalian mendengar suaranya lagi. Nah, itu kita akan belajar ini. Bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Suara gurumu di dalam kelas akan lebih keras terdengar dibandingkan dengan suara guru olahragamu di lapangan. Mengapa? Karena suara yang ada di ruangan akan dipantulkan oleh dinding-dinding ruangan. Nah, kalau kalian sedang belajar, ya, kalian lihat, dengarkan suara suara bu guru berbicara di dalam kelas lebih keras terdengar dibandingkan dengan suara saat bu guru mengajar di luar kelas, di lapangan. Kenapa? Karena saat bu guru berbicara di dalam kelas, suaranya bu guru, bunyi yang bu guru keluarkan melalui suara ini, dia terkena dinding-dinding kelas sehingga menyebabkan bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Yang kedua, gaung atau kerdam. Bunyi pantul yang terdengar bersamaan dengan bunyi asli. Jadi gaung itu terdengarnya bersamaan, ya, dengan bunyi asli sehingga menyebabkan bunyi asli menjadi tidak jelas. Nah, ini yang disebut dengan gaung atau kerdam. Contoh gaung atau kerdam itu biasanya terjadi di gedung bioskop, gedung pertunjukan, gedung pertemuan, studio radio, di dalam goa, dan lain-lain. Ketika kalian berkunjung ke goa, maka saat kalian berbicara atau berteriak, maka akan terjadi gaung atau kerdam. Ya, yaitu bunyi pantul yang terdengar bersamaan dengan bunyi asli sehingga bunyi asli menjadi tidak jelas. Yang jelas hanya gaungnya. Untuk menghindari terjadinya gaung pada dinding gedung tersebut biasanya dilapisi bahan yang dapat meredam bunyi. Nah, biasanya pada bioskop atau studio radio itu supaya tidak terjadi gaung, supaya kita bisa mendengar dengan jelas, supaya tadi kan gaung kan suara aslinya menjadi tidak jelas. Nah, supaya jelas, ya, tidak terjadi gaung, maka dinding-dinding bioskop, studio radio, atau gedung pertemuan, gedung pertunjukan itu biasanya dilapisi dengan bahan yang dapat meredam bunyi. Nah, bahan yang dapat meredam bunyi itu disebut bahan akustik. Contohnya apa saja bahan yang dapat meredam bunyi? Kain wol, kapas, karton, papan karton, gabus, karet busa. Nah, itu adalah contoh bahan-bahan yang dapat meredam bunyi atau disebut bahan akustik. Yang berikutnya, bunyi pantul yang berikutnya adalah gema. Bunyi pantul gema adalah bunyi pantul dapat terdengar jelas, ya, yang terdengar jelas seperti bunyi aslinya
Karena antara bunyi pantul dengan bunyi asli tidak saling mengganggu. Ya. Jadi bunyi pantul itu pada gema bunyi pantulnya muncul setelah bunyi asli selesai berbunyi, baru bunyi pantulnya muncul. Itu namanya gema. Jadi tidak bersamaan dengan bunyi asli. Terdengarnya bunyi asli dulu, selesai baru bunyi pantul gemanya. Ya, sehingga tidak saling mengganggu. Nah, hal ini dimungkinkan jika jarak antara dinding pemantul dengan sumber bunyi jauh. Karena jarak yang jauh, bunyi akan berjalan menempuh jarak yang jauh. Nah, sehingga waktu yang digunakan untuk memantul juga lama. Ketika bunyi asli sudah selesai diucapkan, maka bunyi pantul mungkin masih di perjalanan. Akibatnya bunyi pantul terdengar jelas setelah bunyi asli, sehingga tidak mengganggu. Bunyi pantul yang terdengar jelas setelah bunyi asli disebut gema. Gema dapat terjadi di pinggir tebing, di lereng-lereng gunung, atau di lembah-lembah. Misalnya kalian di pinggir tebing, kalian teriak, "Ah!" Suara kalian yang terdengar duluan, nanti baru akan ada gemanya, terdengar gemanya. Setelah kalian teriak, "Ah!" maka ada bunyi lagi, "Ah!" Nah, itu yang disebut dengan gema. Bunyi pantul yang terdengar jelas setelah bunyi asli. Jadi bunyi pantul itu muncul setelah bunyi asli selesai. Baik anak-anak, materi IPA kita hari ini cukup sampai di sini dulu. Semoga kalian bisa memahami dan nantinya bisa mengerjakan tugas yang akan Bu Guru berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.